Hai teman-teman, selamat datang di daily activity aku. Di channel ini aku berbagi tentang kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Ini tadi aku lagi ngerapiin ya pakai suami biasa digantung-gantung. Kenapa ya laki-laki itu suka banget digantung baju gitu ya. Kadang entahlah ini ada mainan anakku, aku mau ngerapiin mainan anakku dulu. Tuh mainannya itu satu keranjang itu banyaknya, ya ampun ya. Bersih-bersih kamar ya, disapu dulu, nanti habis disapu mau dipel ya teman-teman. Ini kita sapu dulu kamarnya, terus sapu ini bagian ruang tamu, tapi nggak ruang tamu juga sih, ini extensionnya ruang tamu, cuman sering dipakai buat aku ngajar les, jadi ruangan ini ya aku bilang ruangan les lah gitu. Jadi ini aku sapu dulu, lumayan berdebu. Terus ini ada pakaian yang nggak kering di jemuran, aku gantungin di situ, jemurin di ruang tamu ya, karena agak lembab gitu kan, jadi nggak mungkin langsung dilipat, takutnya nanti jadi malah bau apek kan, jadi ya udah gantungin aja dulu di situ di kursi ruang tamu. Ini kita masih nyapu lagi beberapa bagian, jadi ini bagian ruang TV gitu. Tuh lihat sepeda anakku, mainan mobil-mobilannya itu harus itu masuk ke rumah itu sepedanya. Aduh ampun. Ya malum aja lah, namanya juga anak balita kan. Saat lagi punya barang baru, mainan baru itu dia maunya ada terus di deket dia gitu, nggak mau jauh-jauh. Lucu deh pokoknya. Ini aku lagi nyapu dapur karena nanti ini juga akan dipel. Jadi kita sapu dulu ya teman-teman supaya nggak ada debunya. Jadi nanti di pas dipel itu ya bersih gitu kan. Jadi enak. Nggak ada rasa keser-keser pasirnya gitu. Jadi kita sapu dulu. Ini masih bagian dapur juga, bagian dekat wastafel dan kompor. Ini bagian dapurnya udah mau hampir selesai ini teman-teman. Tuh lihat tuh banyak kan debunya. Ya iyalah, makanya disapu. Kita sapu, sapu dan sapu. Ambil sekop. Lalu ini bagian ruangan yang dekat sama kamar mandi. Jadi di sebelah kanan itu kamar mandi teman-teman. Kamar mandi dan laundry room. Jadi ini ada ruang tersisa gitu. Nah tuh, ya kan ada sumur tuh di bagian tembok, di belakang tembok yang ada tempat naruh handuk itu ada sumur. Nah jadi ini bagian harus kita sapu juga teman-teman karena nanti ini mau dipel. Tuh lihat tuh banyak kan debunya. Masya Allah. Nanti kita pel supaya bersih dan mengkilat. Ini bagian kamar tidur dipel dulu. Ya kan berenak lantainya, nggak licin-licin, nggak lengket-lengket ya kan. Dipel dulu secara menyeluruh. Dipel cantik, 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 maju, mundur, cantik. Ini bagian yang extension ruang tamu tadi, ya yang biasa dipakai buat ngeles. Jadi ini cukup luas teman-teman, agak panjang gitu di areanya. Jadi ini kita pel juga, itu jangan salpok ya sama dinding yang samping kanan kiri itu ada coretan. Iya, itu bukan coretan dari muridku tapi coretan dari anakku. Dulu waktu dia umur 2 tahun itu lagi hobi-hobinya nyoret-nyoret. Sekarang umurnya udah 4 tahun, dia udah nggak suka lagi nyoret-nyoret dinding. Nggak tahu kenapa. Ya bagus lah alhamdulillah, tapi ini belum dicat juga kamarnya nantilah. Kamarnya. Ruangannya belum dicat juga, nanti harusnya dicat lah gitu ya kan ya, biar agak rapi. Nah, ini ruang tamu nih. Kita pel ruang tamunya. Ruang tamunya emang kecil teman-teman, sedikit gitu aja. Nah ya kalau ada tamu juga ya jarang-jarang juga sih ada tamu. Ini dapur. Ini ruang nonton TV. Kita pel, makanya ada kabel itu. Kabel untuk kipas angin itu teman-teman. Yang lagi bareng-bareng di kasur itu suamiku. Nah ini dapur lagi. Ini dapur lagi. Kita pel. Dapur lagi kita pel ini. Dapurnya karena dapur ini
bagian yang paling sering licin ya teman-teman, karena kan masa akan kena percikan minyak gitu. Nah ini ada kayak kotoran burung gitu teman-teman, jadi aku bersihin dulu kotoran burung mengering gitu. Aku bersihin pakai tisu yang udah agak sedikit dibasahin. Tuh, luar biasa ya, ada burung loh di situ. Dah, setelah itu kita apel, lalu ini melipat pakaian kering. Ini celana suamiku lumayan banyak ya. Aku tipe yang kalau pakaian kayak harian itu aku memang nggak disetrika teman-teman, jadi dilipat rapi karena aku punya triknya gitu. Ketika akan berjemur, bajunya aku kibasin dulu beberapa kali. Jadi nanti ketika udah kering itu nggak kusut teman-teman. Jadi nggak perlu disetrika kecuali pakaian yang buat pergi-pergi gitu, barulah itu disetrika. Jadi selain menghemat waktu dan tenaga, kita juga menghemat listrik ya kan. Tapi ini sering-sering nyetrika, aduh capek banget, apalagi pakaian harian. Oh nggak kusut aja kok gitu. Makanya aku nggak suka numpuk-numpuk pakaian yang udah dari jemuran itu, lama-lama kan itu jadi bikin kusut kan, jadi kerimuk gitu. Jadi makanya ini habis diangkat dari jemuran ya udah langsung dilipat. Paling kalaupun ngedelay ya sehari 2 hari itu pun juga aku pintar-pintar naruhnya gitu biar nggak kerimuk gitu ya teman-teman. Ini masih ngelipat pakaian suamiku. Ya begitulah kegiatan ibu rumah tangga, harus selalu bertemu dengan pakaian kering yang harus dilipat. Nanti kalau anakku udah agak gedean dikit, rencana mau diajarin lah dia ya, biar dia bisa ngelipat pakaian, bantu meringankan mamanya ini untuk melipat pakaian. Sebenarnya melipat pakaian tuh nggak susah sih ya, cuman kadang ya itu mengumpulkan energi dan semangatnya itu mengalahkan kemalasan gitu ya kan. Jadi ya udahlah, mungkin itu apa ya, keluhan semua ibu rumah tangga ya, pasti merasakan hal yang sama. Ini baju dasterku. Yap. Daster murah-murah aja, beli di toko online, tapi bahannya adem, enak, dingin. Kayak di kulit itu nggak perih gitu. Karena kan ada ya bahan-bahan yang kalau di kulit itu kayak perih nggak enak gitu, kayak panas gitu. Nah ini bahannya enak teman-teman. Ini baju kaos anakku. Kita lipetin juga biar rapi teman-teman. Jadi nggak numpuk-numpuk, rumah pun kelihatannya nggak berantakan gitu ya, nggak berserakan, jadi agak rapi ya teman-teman. Ini celana anakku, dia sekarang umurnya 4 tahun teman-teman. Bentar lagi rencananya aku mau masukin dia ke PAUD ya. Nggak apa-apa lah, biar agak cepet dia, biar dia belajar interaksi sosial kan. Ini baju anakku juga, nggak terlalu banyak ini pakaian keringnya, biasanya lebih banyak dari ini. Mungkin teman-teman bisa lihat lah di video sebelumnya ya, lebih banyak. Ini aku nata-nata dulu di lemariku. Dan ini ada baju dasterku yang kebetulan robek gitu teman-teman di bagian pinggangnya. Aku lihat robekannya itu ya kecil, tapi kan kelihatan juga ya auratnya, jadi ngebuka aurat. Ya udah dijahit aja lah gitu. Sayang, soalnya ini dasternya masih enak banget dipakainya teman-teman. Kalau robeknya udah parah, udah banyak, udah gede banget, udah kelihatan kayak butut banget, barulah kita pensiunkan ya teman-teman. Ini kan dasternya masih kelihatan bagus ya, masih enak banget dipakai, jadi aku jahit aja. Tuh, jahit sedikit biar agak nutupin bagian yang berlubang ya kan. Aku main hobi sih jahit ngejahit. Pada langsung dibuang kan sayang. Mubazir, masih bisa dipakai juga masih enak kan. Aku tipe yang kalau sayang sama benda kayak baju gitu, itu emang aku pakainya lama teman-teman. Emang kayak tahan gitu di aku, kayak betah aja gitu. Jarang aku ganti-gantinya, kecuali udah rusak banget barulah kita pensiunkan. Ini udah selesai ya teman-teman, jadi kita simpan lagi benang jahitannya. Tuh, udah rapi lagi, udah bagus lagi. Bye bye.